Persilahkan saja kepada pemateri pertama. Saya langsung serahkan, saya nanti beliau memperkenalkan diri. Saya persilakan kepada Pak Aslan untuk mengambil alih room ini. Sebentar saya ambil kembali waktu dan tempat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang menjelang sore buat teman-teman semua. Siang. Ya, jadi perkenalkan teman-teman. Ya, nama saya Muhammad Aslam, SPDI. Jadi saya sarjana pendidikan agama Islam. Saya sarjana S1 pendidikan agama Islam di Unismu Makassar, ya, angkatan 2009, selesai 2013. Jadi sekarang alhamdulillah saya mengajar di SD Negeri Panara Makassar sebagai guru pendidikan agama Islam. Kemudian saya lolos di tahun 2018 pada saat tes CPNS. Ya. Jadi 2018-nya tes, kemudian 2019 itu terima SK CPNS, kemudian 2020 dapat SK PNS 100%. Jadi ada istilahnya masa percobaan. Jadi dari CPNS ke PNS itu ada sekitar 1 tahun kita percobaan. Misalkan kalau kita tidak memenuhi syarat, kita banyak melakukan pelanggaran pada saat jadi CPNS, maka kita bisa dikena sanksi. Bahkan yang terburuk adalah kita dibatalkan. Ya, kita punya SK. Gitu. Kemudian hobi saya baca buku, hobi juga olahraga, futsal, badminton. Bagus. Ya. Kemudian hobi lain menulis. Kemudian juga ya menyukai kegiatan-kegiatan seperti digital marketing. Untuk bersilaturahim bisa di nomor yang tertera. Kemudian untuk di Facebook, itu nama Facebook saya, Salam Abu Ayyan, bisa dicari. Ya, saya punya moto manjada wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Tapi sebentar ada. Ya. Selanjutnya ini info terbaru ya. Jadi baru-baru sesuai keputusan Departemen RB yang berubah itu cuma TKP yang bertambah passing grade-nya jadi 166. Maaf sebentar. Ya, lanjutnya maaf ada tadi kendala teknis. Ya. Oke, next. Ini untuk TWK sendiri ada kisi-kisinya yang sudah keluar. Pertama, nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman tidak usah belajar yang lain, ini saja yang difokusi. Nanti kita sebentar jabarkan bagaimana poin-poinnya, bagaimana cara belajarnya. Ya, ini yang terbaru ya. Next. Next. Ya. Ya. Jadi di sini pilar negara itu ada lagi sub-subnya. Jadi tadi kita sudah melihat ada nasionalisme, integritas, bela negara, dan ada bahasa Indonesia. Di pilar negara juga ada beberapa sub. Yang pertama termasuk Undang-Undang 45, ya. Ini Undang-Undang 45 ini semacam hafalan, banyak menghafal di sini. Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pancasila. Terakhir bahasa Indonesia, ya.
Kemudian untuk passing grade, ya untuk TWK sendiri itu masih tetap 65, ya. Jadi yang paling rendah di antara semua tes, ya. Di antara jenis tes ini soal-soal yang paling rendah nilainya adalah TWK. Tapi kita juga jangan terlalu menganggap remeh, teman-teman semua. Jadi minimal angka kita yang kita dapatkan 65. Jadi kalau misalkan dihitung itu minimal kita benar 13 nomor atau 13 soal. Jadi diusahakan teman-teman. Tetapi saya berharap bisa melebihi dari 13 nomor yang benar supaya mendapatkan nilai atau angka yang aman. Ya, jadi TWK ya, misalkan di TWK ini dengan TIU dia modelnya benar salah. Kalau benar dapat 5 poin, kalau salah ya 0 poin. Oke, next. Kita masuk ke inti. Pertama, apa yang harus kita lakukan untuk menjelang tes CPNS ini. Pertama, saya sarankan teman-teman banyak berdoa, ya. Banyak beribadah. Kenapa saya katakan bahwa ini kan persoalan rezeki. Kita tidak pernah tahu rezeki kita di mana, tetapi kita hanya diharapkan untuk banyak-banyak berikhtiar, berdoa. Kemudian kita minta didoakan. Bila perlu selama sebulan ini teman-teman banyak melakukan ibadah-ibadah, ya, sesuai dengan agama masing-masing tentunya. Ya, kemudian minta didoakan, ya, seperti minta restu, minta doa kepada orang tua, teman-teman, sahabat, saudara, ya, karena ya kita tidak tahu doanya siapa yang diijabah oleh Tuhan. Kalau misalkan doa kita tidak diijabah, mungkin doa orang tua kita didoakan supaya lulus CPNS. Ikhtiar yang selanjutnya yang saya sarankan buat teman-teman itu ikut kelompok belajar. Jadi usahakan, ya, maksimalkan kalau ada di sekitar kita itu ada kelompok belajar, silakan ikut 2, 3, 4 orang, 5 orang buat semacam kelompok belajar supaya menjaga semangat teman-teman semua. Bisa juga sharing di situ tentang kendala ataupun tips dan triknya yang teman-teman pelajari. Kemudian ikut pembimbingan belajar, ya, salah satunya ikut dengan pembimbingan online seperti ini di Skill Edu. Itu juga sangat menunjang. Terutama kalau kita diajar atau dibimbing oleh orang-orang yang sudah melewati tes dan lolos. Seperti teman-teman di Skill Edu rata-rata sudah PNS dan pernah ikut tes CAT. Kemudian ini juga penting, banyak latihan soal, ya, atau tryout. Kenapa saya katakan harus banyak latihan soal, ya? Karena di bank soal CAT BKN itu ribuan soal yang kemudian ada, dan itu yang terrandom atau teracak ketika kita mengerjakan soal CAT, itu yang teracak. Jadi kalau misalkan kita banyak mengerjakan soal-soal tryout, dan kalau kita misalkan beruntung kita mendapatkan soal-soal nantinya yang sudah pernah kita pelajari atau kita banyak latihan di soal-soal itu, maka saya yakin kita akan mudah menjawab. Jadi itu ala bisa karena biasa. Jadi kalau misalkan ada soal 110 soal, tetapi karena kalau menurut orang yang jarang mengerjakan soal itu terlalu banyak karena jarang latihan, tapi kalau orang yang banyak latihan itu menjadi mudah. Jadi, seperti orang yang lari maraton, kalau tiap hari dia latihan, maka dia tidak akan merasakan lagi keletihan yang terlalu ketika dia sudah membiasakan dirinya. Gitu. Jadi harus banyak latihan soal. Kemudian banyak sharing dengan orang yang sudah berpengalaman. Jadi buat teman-teman semua jangan malu untuk bertanya, konsultasi kepada orang-orang yang sudah berpengalaman, terutama orang yang sudah tes CPNS dan lolos. Kemudian di sini untuk TWK ya gabungkan belajar paham dan tips dan trik. Kenapa saya katakan kita harus juga memahami, karena di TWK ini sangat kompleks teman-teman, karena dia berbasis wawasan. Ya, harus kita banyak memahami, membaca, ya, dan tidak hanya menggunakan tips dan trik saja. Kemudian untuk teman-teman juga yang di rumah yang belajar online, saya selalu katakan ya harus rajin-rajin belajar, atur waktunya baik-baik. Kalau teman-teman tidak bisa belajar kalau misalkan di siang hari, ambil waktu di waktu-waktu sunyi seperti jam 3 pagi, ya, di situ otak kita masih fresh sekali, ya, manfaatkan waktu.
Jadi teman-teman, terserah teman-teman di mana waktu belajarnya yang efektif. Kemudian belajar kreatif, yang memanfaatkan teknologi seperti sekarang kan ada YouTube. Banyak-banyak saja nonton di YouTube. Jadi jangan hanya berharap di sini. Di sini hanya pelengkap saja. Di teman-teman itu banyak sekali fasilitas yang sudah banyak beredar di media sosial. Manfaatkan semuanya. Bahkan saya dulu, Bapak Ibu, pada saat saya sebelum tes, apa yang saya lakukan adalah saya banyak men-screenshot, ya, melakukan rekaman foto layar, ya, soal-soal di YouTube itu. Saya screenshot, kemudian saya kumpulkan. Jadi itu saya ulang-ulang terus, saya lihat, saya pelajari, terutama di TWK. Saya banyak koleksi dulu itu screenshot soal-soal. Nah, jadi saya kumpulkan yang ada, ya. Kemudian yang saya lakukan selanjutnya ada juga adalah soal-soal yang berbentuk PDF ataupun Word, saya print semua. Saya jadikan bundel. Jadi waktu itu saya lumayan tebal, saya punya bundel seperti kitab. Dan itu semua berisi soal-soal yang saya ulang-ulang terus-menerus. Nah, kalau yang tidak ada ikut jawaban saya cari, udah saya tandai. Akhirnya tiap hari saya buka-buka terus, ya. Waktu kosong saya buka-buka. Akhirnya itu menjadi tersimpan di alam bawah sadar saya. Dan itu sangat efektif, dan itu saya rasakan pada saat tes CAT. Semua yang sudah saya pelajari itu memudahkan saya kemudian untuk menjawab soal, karena banyak yang masuk yang saya pelajari. Gitu. Meskipun ada juga yang tidak masuk yang saya pelajari, tapi ada hubungannya, hanya itu memudahkan kita. Ya, kemudian ya, karena ini TWK, dia berbasis wawasan, dia pengetahuan, ya. Ya, kita harus banyak membaca. Kemudian dan kedua, kita harus banyak membaca dan memahami. Ya, baca, pahami. Seperti sejarah. Kalau kita membaca sejarah di TWK ini, karena wawasan kebangsaan, dia akan banyak soal-soal tentang sejarah itu sendiri, makanya kita harus banyak membaca. Gitu, teman-teman. Jadi kan saya lihat sekarang kecenderungan teman-teman itu ya di luar sana lebih banyak suka kalau nonton YouTube. Tapi saya masih katakan masih relevan itu kita membaca. Karena kalau kita membaca, masa wawasan kita akan luas. Gitu. Dia akan nyerempet ke semua lini kalau kita membaca, gitu. Dia akan menyentuh sisi-sisi yang lain yang tidak mungkin tercover lewat video-video, gitu. Kemudian sedikit saja menghafal. Saya katakan bahwa sedikit menghafal di sini. Kenapa? Pada saat tes CPNS itu di CAT akan sedikit masuk soal-soal hafalan. Ya, karena sesuai pengalaman yang telah lalu dan yang telah kita pelajari bahwa yang diutamakan di sini di TWK adalah banyak nanti masuk itu adalah yang banyak menganalisis, ya, dan berbasis wawasan. Jadi sedikit menghafal di sini maksud saya bukan tidak menghafal sama sekali, akan tetapi jangan terlalu fokus di hafalan, gitu, sehingga menyita waktu kita. Sebentar saya jelaskan, ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita harus banyak try out, ya. Untuk TWK sendiri banyak try out, banyak mengulang-ulang soal, ya, supaya perbendaharaan soal-soal kita banyak, ya, karena kita terbiasa, gitu, ya, terbiasa mengerjakan soal. Ya, saya sudah jelaskan tadi harus banyak mengerjakan soal-soal supaya kita terbiasa. Kemudian selanjutnya, ya, coba perhatikan, ya, kalau kita menghafal maka akan seperti titik-titik ini, sedikit saja kita kalau kita menghafal saja, cuma di situ saja, ya. Tetapi kalau kita membaca, maka dia akan meluas, ya. Kita membaca, kita memahami, dia akan meluas karena bacaan itu akan menjadi wawasan, ya. Dia akan banyak menyentuh sisi-sisi yang tidak kita dapatkan dari hanya menonton YouTube misalkan. Oke. Saya juga mau menjelaskan, ya, ada beberapa macam bentuk-bentuk soal di TWK. Ya. Yang pertama soal hafalan, ya, coba lihat di sini. Ini salah satu contoh soal hafalan, ya. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 1, Negara Kesatuan Indonesia adalah negara yang berbentuk, ya, Republik. Ya, jawabannya adalah republik. Ini karena pasal-pasal, maka dia adalah hafalan. Nah, jadi ini salah satu bentuk atau contoh soal di TWK itu hafalan. Tetapi kalau misalkan teman-teman sering melihat ini soal
dan tahu jawabannya karena sering dikerjakan, maka saya yakin akan mudah nanti menjawab karena sudah pernah dikerjakan, sudah pernah dilatihan gitu. Ya. Oke. Kalau untuk soal hafalan di TWK, saya ada trik dan tips buat teman-teman supaya Anda pusing dalam menghafal. Pertama, gunakan magic card. Ya, coba perhatikan di sini. Magic card di sini yang saya maksud adalah cobalah ambil kertas HVS, kemudian dipotong-potong, ya, dibagi 4 atau 8 misalkan. Kemudian teman-teman di setiap potongan-potongan itu teman-teman menuliskan apa saja di situ yang penting untuk dihafal. Misalkan pasal-pasal itu dicatat. Kemudian itu tiap hari teman-teman bawa kemana-mana, dikantongi. Nah, dibuka ketika ada waktu luang, dibuka saja, dibaca, tidak usah dihafal. Karena secara teori, ya, apa-apa yang sering kita lihat, ya, apa-apa yang sering kita di-scan oleh panca indera kita seperti mata kita, maka itu akan terhafal dengan sendirinya tanpa kita menghafal. Gitu. Yang kedua, ya ini tempelan ajaib. Saya katakan tempelan ajaib. Ini juga salah satu metode untuk menghafal. Sekarang misalkan ambil kertas HVS 1 lembar, kemudian catat apa saja di situ yang menurut teman-teman penting untuk dihafal. Misalkan udah dasar 45, kalian catat lengkap di kertas HVS, tidak apa-apa banyak, tempel di dinding kamar teman-teman semua. Ya, atau apapun yang penting untuk dihafal, tempel di tempat di mana teman-teman sering datangi atau lewati seperti pintu toilet, pintu kamar, ya, dinding dan apapun. Ya, pada saat teman-teman ada kesempatan, cuma dilihat saja, dibaca. Atau pada saat teman-teman bangun dari tidur, dilihat. Begitu saja. Itu efektif. Saya sudah rasakan. Ya, itu salah satu metode ya. Kalau teman-teman juga punya metode lain, silakan dikombinasikan supaya kita tidak stres. Ya. Kenapa kita perlu tips dan trik? Nah, supaya kita menemukan jalan, ya, jalan ninja, jalan tercepat atau jalan terefektif, gitu. Tapi kalau teman-teman punya metode lain, silakan dikombinasikan atau dipakai sendiri ya. Ya, oke. Saya katakan tadi yang paling banyak masuk di tes CAT untuk TWK itu kebanyakan adalah soal analisis sekarang ya. Soal analisis itu seperti soal cerita, yang dimana soal cerita itu akan mengarahkan kita untuk menjawab salah satu pertanyaan yang tersirat dari soal analisis tersebut, ya. Seperti yang pernah saya baca, ya, bahwa tes CAT itu pemerintah RB telah memakai metode HOTS dalam pembuatan soal-soalnya, ya. Pernah dengarkan teman-teman metode HOTS? Ya, seperti juga sudah dipakai di sekolah-sekolah pembuatan soal-soal itu memakai metode HOTS. Apa itu HOTS? Ya, HOTS itu bukan panas ya, maksudnya. Tapi HOTS di sini adalah higher order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya, diterapkan oleh RB tahun 2018 sampai 2021. Kemudian apa itu HOTS? Jadi HOTS di sini adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, membandingkan, menghitung, mencipta dan implementasi. Jadi tidak sekedar menghafal, tapi bagaimana lebih mengandalkan kemampuan analisis atau kognitif. Ya. Ya. Contoh di sini kan teman-teman lihat. Organisasi Papua Merdeka didirikan pada tahun 1965 untuk menuntut kemerdekaan Papua bagian barat. Untuk melancarkan aksinya tersebut, OPM mengadakan aksi pemberontakan yang menewaskan banyak orang demi tercapainya suatu tujuan lepas dari Indonesia. Kasus tersebut merupakan kasus pelanggaran Pancasila terutama sila. Ya. Kalau teman-teman di sini tidak pernah melihat soal cerita seperti ini, pasti akan bingung. Ya, karena di sini ada beberapa opsi jawaban. Kalau ketika saya mengetes peserta itu kebanyakan ada 2 opsi yang mereka lihat. Di sini ada 3 bahkan. Pertama ada yang memilih B, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Ada juga yang memilih C, persatuan Indonesia, dan ada juga yang memilih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita analisis di sini, ya. Ketika ditanya peserta kenapa memilih kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Karena di sini katanya ada orang yang tewas, ada orang yang kemudian dibunuh oleh para OPM ini pada saat pemberontakan. Jadi ada kemanusiaan yang dilanggar gitu.
Kemudian ada juga yang menjawab Persatuan Indonesia. Terus tanya, kenapa Persatuan Indonesia? Karena ya OPM ini mau lepas dari Indonesia, mau berpecah belah gitu. Ada juga yang menjawab keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu ada 3 opsi dan kita di situ kan peserta bingung, mana yang paling benar ini? Karena modelnya cerita seperti ini. Ya, kenapa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Karena katanya Papua itu di sana meskipun mereka punya emas, ya, udah punya freeport, tapi tingkat SDM mereka, ya, itu masih sangat rendah sekali. Ya, kalau untuk soal ini jawaban yang benar adalah C, Persatuan Indonesia. Ya, ini harus dianalisis dulu. Nah, jadi coba lihat di sini ciri-cirinya, misalkan ya, OPM mengadakan aksi pemberontakan yang menewaskan banyak orang demi tercapainya tujuan lepas dari Indonesia. Jadi B, C dan E ini hampir sama-sama benar, tapi yang paling besar, paling benar itu adalah Persatuan Indonesia. Karena itu tujuan yang paling diharapkan, ya, oleh OPM itu sendiri, memisahkan dari NKRI, gitu. Jadi selama ini mereka itu berdiri, apakah mereka berdiri dengan sendirinya ataupun ada yang membuat itu OPM, tujuan utama adalah lepas dari Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dia melanggar apa? Persatuan Indonesia. Ya. Jadi begitu cara analisisnya. Ya. Oke, ini juga ada contoh analisis, ya. Hampir mirip dengan yang tadi, tapi jawabannya beda. Saya bacakan, ya. Ledakan bom bunuh diri terjadi di markas Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu tanggal 13 Januari 2019 pagi. Pelaku diduga 1 orang yang mengenakan jaket online, setidaknya 6 orang terluka. Terdiri dari 5 anggota polisi dan 1 warga sipil. Aksi tersebut merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan sila ke kira-kira sila keberapa? Ya. Coba ada yang bisa memberikan tanggapan. Ini masuk sila keberapa? Ya. Ya. Kalau kita lihat di sini, pelaku diduga 1 orang mengadakan jaket online, setidaknya 6 orang terluka. Ya, 6 orang terluka, terdiri dari 5 anggota polisi dan 1 warga sipil. Jadi di sini jawabannya lebih mengarah ke sila kedua. Sila kedua. Ya, betul. Sebab dalam soal ini tidak ada unsur agama, tetapi lebih ke arah kemanusiaan. Apa itu yang dilanggar di kemanusiaan? Yaitu membunuh orang, ya, atau membuat orang terluka. Nah, di sini indikasinya adalah ada 5 anggota polisi dan 1 orang warga sipil yang terluka karena bom tersebut. Jadi dia melanggar sila kedua. Ya, itu salah satu itu contoh soal-soal radikalisme dan terorisme. Ya, di sini ada pembunuh diri, 6 orang terluka dan tidak ada unsur agama. Ya, gitu. Biasanya kalau ada unsur agama atau tempat ibadah, biasanya dia larinya ke sila pertama, gitu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang melanggar sila ketuhanan Yang Maha Esa kalau ada unsur-unsur agama di dalamnya atau ada tempat ibadah. Contoh selanjutnya, lihat ya, ini saya katakan tadi, saya bacakan. Pengeboman Surabaya 2018 adalah serangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 13 sampai 14 Mei 2018. 3 tempat diantaranya tempat ibadah di Gereja Santa Maria Tabarcela, GKI Diponegoro, dan Gereja Pantai Kosta Pusat Subaya, GPPS Jemaat Sawahan. Peristiwa ini mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Aksi terorisme ini merupakan contoh kasus penyimpangan terhadap sila ke. Nah, coba lihat. Ya, betul sekali. Ya, ya. Lihat tipsnya, ya. Lihat kuncinya di sini, analisisnya. Yang pertama, perhatikan kata kunci yang menguatkan. Yang pertama, tempat ibadah atau gereja yang dibom ada beberapa tempat. Ya, ada di sini beberapa gereja yang dibom. Nah, itu. Jawabannya sila pertama, sebab terdapat isu agama dan berkaitan dengan kebebasan beragama. Jadi di sini analisisnya adalah ada yang melanggar sila pertama karena ada sekelompok orang yang ingin mengganggu kerukunan atau tempat ibadah orang atau agama lain, gitu. Jadi jawabannya lebih condong ke
sila pertama. Itu ya cara menganalisis teman-teman. Sebenarnya mudah, yang penting kita sudah paham cara membedahnya. Ya. Selanjutnya, contoh model soal di TWK, yaitu model wawasan atau kognitif. Jadi kalau yang begini kita harus banyak membaca, teman-teman. Tidak bisa tidak. Karena dia bentuknya wawasan. Ya. Dalam era globalisasi ini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangatlah penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut ini adalah sikap yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa adalah kecuali A. Eksklusivisme, B. Proaktif, C. Kuriositas, D. Optimisme, E. Profesionalisme. Ya, ingat ya, setiap ada soal yang ada kecuali, jadi hati-hati. Itu biasa menjebak kalau teman-teman tidak teliti. Jadi di sini jawabannya A. Ya, oke. Jawabannya adalah A. Eksklusivisme adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Sikap ini sangat bertentangan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi ini salah satu contoh model soal di TWK, yaitu kognitif. Kenapa saya katakan kognitif? Karena teman-teman tidak akan bisa tahu menjawab soal ini kalau tidak mengerti istilah-istilah ini. Dan itu tidak akan dimengerti kalau kita tidak pernah sama sekali membacanya. Eksklusivisme, proaktif, kuriositas, optimisme, dan profesionalisme. Ya. Jadi tipsnya kalau ini banyak membaca, yang kedua memperbanyak latihan soal atau try out. Ya, mengulang-ulang soal-soal seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman. Itu dulu. Nanti kita ada diskusi di akhir nanti. Ya, mudah-mudahan cukup waktu kita. Saya serahkan kepada moderator yang sekaligus untuk menambahkan. Ada juga materi yang ingin disampaikan oleh beliau untuk memperkaya lagi kita webinar kita pada kesempatan kali ini. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya. Terima kasih Pak Aslan. Ya, sama-sama. Masukan hari ini dan sangat bermanfaat bagi teman sekalian. Sangat luar biasa sekali tadi yang telah dipaparkan oleh Pak Aslan mengenai beberapa informasi-informasi kekinian. Itu merupakan salah satu trik-trik kita untuk bagaimana menyikapi dengan adanya kemajuan-kemajuan. Ya, mungkin seperti itu. Bagaimana selanjutnya Pak Aslan? Saya kembalikan ke Pak Aslan lagi untuk memandu acara selanjutnya. Terima kasih. Oke, saya ambil alih dari Pak Moderator. Jadi saya persilakan kepada Pak Moderator untuk mungkin memperkenalkan diri kalau belum, dan selanjutnya memberikan tambahan atau materi pamungkas pada kesempatan kali ini. Kepada beliau disilakan dengan hormat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi dari Pak Aslan. Sekarang berbagi dari saya lagi. Jadi teman-teman yang masih bersama kami, insyaallah kami doakan semoga tahun ini ubah status ya. Amin. ASN. Ya. Ya, baiklah. Saya siap dulu materinya. Ya, tunggu sementara. Oke, yang gini deh.
Ya. Jadi sekedar info juga bahwa Pak Mas Muhammad Asfar Haji Ali ini adalah salah seorang guru yang berprestasi, sering mengikuti pelatihan-pelatihan dan sudah menjadi mentor-mentor dan aktif juga di sekolah penggerak. Beliau juga ini termasuk pengurus di Organisasi Persatuan Guru Olahraga Indonesia. Jadi beliau termasuk banyak pengalaman dan juga di organisasi. Jadi pada kesempatan kali ini ya kita cukup luar biasa lah bisa kedatangan beliau yang akan mengisi ataupun memberikan sharing kepada kita pada kesempatan kali ini. Mana tadi? Ya, sambil menunggu beliau ya. Kayaknya lock out. Kita tunggu saja beliau mau masuk dulu. Tidak ada kendala teknis. Sekolah. Ada info dari Pak Asfar, ditunggu sebentar ya. Tanya laptopnya ini lagi hang. Jadi dia pakai channel yang lain dulu, akun yang lain. Bisa mungkin dimanfaatkan sharing dulu sedikit ya Pak Aslam ya. Oh ya boleh. Sambil menunggu. Boleh silakan. Kalau ada yang ingin sharing atau bertanya tentang pengalaman ya. Siap. Kenalkan diri dan dari mana? Ya. Ya. Perkenalkan saya Arif. Mungkin Bisa saya baru masuk ya. Bisa dilihat anunya, wajahnya. Oh ya, sorry. Yeah. Sorry. Saya lagi di anu sebenarnya. Ya. Ya. Saya mau sedikit sharing mungkin Pak Aslam ya. Jujur ini mungkin kali pertama saya ikut kegiatan seperti ini. Oh iya, siap. Terus terang saya juga baru pertama lah mau ikut tes nanti ini. Insya Allah kalau misalnya ini ya kan. Terus mungkin saya sering dengar katanya memang di materi TWK itu memang katanya agak sulit katanya. Bahkan banyak yang bilang katanya lebih sulit dibandingkan TIU seperti itu. Karena ini kan butuh betul-betul pemahaman yang luas begitu. Mungkin sedikit mungkin Pak Aslam bisa kasih referensi kira-kira apakah kita perlu membeli buku apa yang mungkin bagus kita gunakan, apakah yang berkaitan dengan ini kan yang namanya Pancasila ini kan sebenarnya bukan cuma 5 saja sebenarnya yang harus kita pahami, itu ada beberapa butir-butirnya juga yang harus kita pahami. Jadi mungkin saya minta saran ke Pak Aslam, kira-kira buku-buku apa yang mungkin bisa jadi referensi nantinya untuk jadi bahan bacaan begitu. Ya mungkin seperti itu Pak Aslam. Ya oke. Terima kasih sebelumnya Pak. Oke, ya. Oke, dari Pak Arif Syam. Pak Arif Syam dari mana tadi asalnya? Maaf. Di Makassar Ji Pak Aslam. Oh di Makassar Ji. Iya di Makassar Ji. Oke. Jadi untuk pengalaman saya sendiri,
saya termasuk orang yang memadukan semua metode yang ada, ya. Saya banyak baca buku, terutama buku yang itu tadi panduan CPNS. Sebenarnya banyak, ya, banyak yang dijual di Gramedia itu. Teman-teman silakan saja datang untuk melihat yang terbaru. Saya tidak bisa merekomendasikan buku apa yang saya pakai karena saya sudah pakai buku yang lama. Jadi mungkin teman-teman bisa kalau misalkan pergi ke toko buku cari yang terbaru yang 2021. Karena saya dulu yang saya pakai itu sudah lama tahun 2018. Jadi mungkin agak beda. Cuma saya tetap merekomendasikan teman-teman punya satu buku panduan, ya. Terserah teman-teman mau buku yang mana. Yang penting yang CAT CPNS 2021 itu sudah banyak beredar di Gramedia atau toko-toko buku. Itu saja yang terupdate. Jadi saya harapkan teman-teman itu punya pegangan yang terupdate-nya gitu. Itu saja saran saya. Jadi beli buku yang update TWK CAT 2021. Ya. Oke, sudah ada Pak Asfar. Mungkin sebentar kita lanjut ya, Pak. Iya. Pak Arif, sebentar kita lanjut ya. Saya sudah ada pemateri. Gimana? Sudah siap, Pak? Ya, saya coba share dulu. Ya. Atau bisa dibantu saya di-share-kan dari sana? Ya, coba dikirimkan. Saya sudah kirim di WA. Oke, saya lihat dulu ya. Teman-teman yang hebat luar biasa hari ini, sementara menunggu rekan kita men-share materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini, perlu teman-teman sekalian ketahui, sahabat skill edu, bahwa apapun yang kita lakukan hari ini itu adalah bukan awal ya, tapi sudah di tengah jalan, karena sejak awal itu adalah niat yang kita idam-idamkan dari beberapa tahun yang lalu, sampai akhirnya hari ini baru diketuk hatinya untuk mendaftar CPNS. Itu merupakan sebuah usaha yang nanti akan menjadi nilai plus sendiri dan akan menjadi pengalaman bagi kita. Ya. Saya sendiri sudah menjalani sebagai pegawai negeri itu selama 10 tahun, yang sangat luar biasa sekali yang saya bisa lakukan untuk bangsa kita. Mungkin saya dari segi ini, baiklah, sudah di-share oleh teman kami di sana. Jadi menambahkan ya tadi yang disampaikan oleh Pak Aslan, jadi tips, trik dan tren belajar TWK. Jadi saya sendiri Muhammad Asparha Ali, SPD GRMPD. Jadi di next Pak. Profil saya lahir di Bulukumba 25 Mei 1988. Perguruan tingginya dari S1 Penjaskesrek FIKWNM angkatan 2005, kemudian S2 Pendidikan Jasmani dan Olahraga Pasca Sarjana UNM angkatan 2015, dan alhamdulillah sebagai guru kami diberi kepercayaan untuk menyandang gelar itu guru profesional. Kami lalui dengan mengikuti perkuliahan kembali di Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Makassar angkatan 2019. Dan kerja saya mengajar 3 sekolah. Bapak bisa lihat teman-teman, kemudian hobi berorganisasi. Di samping saya aktif sebagai pengajar, saya juga aktif di berbagai cabang olahraga sebagai pengurus baik di Kota Doha, di Makassar maupun di tingkat pusat. Kemudian nomor WA dan Telegram saya ada di bawah ini, bisa teman-teman lihat, serta Facebooknya ada Asparha Ali dan IG Asparha Ali, serta moto saya itu setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Jadi saya mengapa ambil motto ini, karena suatu waktu teman-teman akan merasa bahwa memang kita orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya. Ya, tadi next Pak Hasan. Ya. Jadi trik itu mengerjakan soal CPNS, tes wawasan kebangsaan atau TWK. Jadi kami bersama Pak Aslan di Skedel itu mengampu atau bertanggung jawab terhadap tes wawasan kebangsaan. Jadi ada TIU dan lain sebagainya itu diampu oleh teman-teman yang lain. Jadi kami berbagi peran bagaimana menularkan praktik-praktik baik yang kami
miliki untuk bisa ditularkan kepada teman-teman, supaya teman-teman juga bisa merasakan bahwa nikmatnya menjadi seorang abdi negara di bawah naungan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Jadi yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Aslan, jadi yang menjadi kunci atau bahan utama yang kita harus kuasai di TWK itu adalah namanya nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara. Jadi nanti pada saat pendampingan ke depannya kami akan men-share soal yang sudah diram oleh teman-teman, baik dari pengalaman yang mereka ikuti pada saat tes CPNS yang lalu maupun FR-FR yang di-share kepada teman-teman lain yang merasa terpanggil untuk bagaimana men-share ilmu-ilmu yang bisa saja keluar pada saat teman-teman mengikuti tes nantinya. Kami doakan untuk tahap ini semoga teman-teman bisa lulus berkas terlebih dahulu, kemudian mengikuti memasuki gerbang selanjutnya yakni tes CPNS-nya tersebut. Kemudian ada bela negara dan pilar negara. Di pilar negara itu dibagi atas beberapa, ada Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pancasila. Kalau di Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah bagaimana di pembukaan itu ya. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana di Pancasila juga dan sebagainya, serta itu akan, kalau ini kita harus pahami soal-soalnya dalam bentuk ada yang dihafal tadi sudah disampaikan dan ada yang menganalisis. Tergantung bagaimana kita ini. Kemarin sempat dibahasakan bahwa bahasa Indonesia tidak muncul ya, tapi ternyata setelah ada pertemuan atau informasi kekinian, maka bahasa Indonesia kembali dimasukkan. Ya, next Pak. Ya, jadi ini info kekinian ya, sudah disampaikan juga tadi oleh Pak Aslan bahwa melalui sosialisasi keputusan Menteri PMN-RB nomor 1023 tahun 2021 tentang nilai ambang batas SKD pengadaan PNS tahun 2021 melalui live YouTube seperti itu. Silakan di next. Ya, ini sudah dibahasakan tadi, langsung saja next. Ya, ini juga sudah disampaikan, jadi kami hanya bisa menyatakan bahwa bersemangat. Oke. Dalam tips dan trik yang saya sampaikan untuk pertemuan kesempatan ini adalah pada saat teman-teman menghadapi nanti soal pada saat di depan, karena sekarang kan memakai sistem komputer. Kalau saya di zamannya dulu masih melingkar-lingkari. Jadi kami masih pakai pensil 2B di zaman saya, tapi setelah adanya reformasi teknologi sehingga pengangkatan pegawai negeri sipil itu sudah mulai bersih dan alhamdulillah tidak perlu harus ada bayar-bayar dan sebagainya. Makanya teman-teman diharapkan untuk bagaimana memiliki pemahaman dengan materi yang ada. Ya, jadi yang pertama adalah bacalah dengan cepat. Jadi membaca dengan teknik itu cepat dapat membantu sahabat schedule. Insya Allah 2021 ASN ya. Ya, dalam memanfaatkan waktu dengan baik dan menemukan beberapa kata kunci yang diperlukan tanpa harus membaca terlebih detail atau tanpa membaca semua kalimat. Jadi ada memang kata-kata kunci yang menjadi poin terutama dalam sebuah soal itu. Tadi disampaikan oleh Pak Aslan bahwa ada soalnya itu betul HOTS. Sekarang itu yang lagi tren-trennya higher order thinking skill, di mana memacu kematangan teman dalam segi belum lagi literasinya ya, dan numerasinya. Jadi sekarang itu dipadu-padankan. Jadi dengan mensiasati tes-tes ASN yang disajikan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah BKN, dengan tim-tim ahli yang sudah ditunjuk oleh negara, maka untuk mensiasati itu dengan waktu yang tidak terlalu banyak dan jumlah soal, kalau tidak salah sekarang 110 nomor ya, kalau tidak salah, kalau mungkin ada perubahan itu berarti teman-teman masih bisa terupdate. Ada beberapa bentuk soal yang memang panjang-panjang juga, sehingga untuk mensiasati supaya kita tidak termakan di waktu, karena dibahasakan tadi bahwa minimal harus berapa yang benar 13, tapi kalau saya secara pribadi kalau memang kita bisa, kenapa tidak ya, tapi harus memperhatikan time waktu yang ini, karena biasa ada nilai TU-nya tinggi tapi take away-nya rendah, maka itu juga tidak akan tersaring, maka harus dilewati semua ambang-ambang batas yang ditetapkan oleh passing grade itu. Jadi tadi sudah ditampilkan di slide-nya saya sebelum ini, kemudian juga di slide-nya Pak Aslan tadi, ada ambang batas yang kita harus lewati. Nah itu, jadi untuk membaca dengan teknik cepat ini dapat membantu sahabat skill edu dalam memanfaatkan waktu dengan baik dan menemukan beberapa kata kunci yang diperlukan tanpa harus membaca terlalu detail atau tanpa membaca semua kalimat. Jadi misalnya kata kuncinya undang-undang, langsung saja lihat nomor berapa, ya, karena
di situ akan menjadi kunci untuk mempercepat bagaimana daya lihat kita, daya penglihatan kita untuk langsung menuju kepada soal. Jadi pada saat kita sudah mendapatkan kata kuncinya atau terlebih dahulu tanpa membaca semua kalimat, kita sudah tahu oh yang diinginkan oleh soal ini adalah misalnya nomor undang-undang nomor 2 tahun ini, langsung itu. Pasti kalau kita sering tadi dikatakan oleh Pak Aslan bahwa pada saat kita sering ikut tryout, kita sering membaca soal-soal tryout, kita sering ikut belajar tentang undang-undang, pasti pikiran kita akan tertuju langsung ke sana. Misalnya pasal 27 tentang ini, pasal 28 tentang ini. Kalaupun belajar dalam memahami itu, karena itu tidak akan berubah, dan mulai dari tahun 0 sampai terjadinya itu pasal pasti akan sama, tidak akan berbeda. Ya, selanjutnya Pak. Slide selanjutnya. Ya, jadi misalnya seperti ini. Kita lihat soalnya. Usul pemerhati, balik dulu. Usul pemberhentian presiden misalnya, langsung dilihat, langsung mengambil langkah, misalnya DPR bahwa presiden wakil presiden telah melanggar hukum. Nah, usul pemberhentian ya, presiden dan wakil presiden. Jadi ada kata DPR, MPR, dan ada kata presiden wakil presiden dan hukumnya. Dari soalnya ini, teman-teman sahabat Skill Edu bisa melihat yang mana yang menjadi kata kunci. Kata kuncinya itu pemberhentian presiden wakil presiden. Kemudian ada MPR, memeriksa mengadili. Ini yang menjadi kata kuncinya adalah pemberhentian. Nah, jadi kalau misalnya pada saat ada kata pemberhentian dan ada kata DPR dan MPR, teman-teman bisa langsung melompatkan otaknya di mana pernah dibaca hal itu, karena kalau kita sudah pernah membaca sebelumnya, pasti memori ingatan kita akan kembali ke yang pernah kita baca. Intinya itu adalah membaca dan bagaimana kita bisa mempetakan itu materi-materinya. Jadi misalnya ada jawabannya, terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi, terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung, terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan MPR, terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung dan MPR. Ya, kalau kita lihat di sini harus misalnya ada jawaban yang berulang, misalnya ada kata permintaan kepada Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kemudian di sini Mahkamah Agung A dan B itu Mahkamah Agung dan Konstitusi. Kita harus mampu melihat di mana jadi inti pokok dari soal tersebut. Oke, next Pak. Ya, jadi jawabannya seperti ini. Jadi jawabannya adalah A ya. Tadi itu yang pasal 7B1 usul pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR dan wakil presiden telah melanggar hukum dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya yang harus teman-teman Skill Edu pahami adalah bagaimana memang segelumitnya sangat banyak ya yang bisa ini, tapi adapun pada saat kita sering mengikuti tryout, karena itu yang soal-soal yang berulang akan biasanya akan seperti itu. Cuman dia akan mungkin akan nanti ke pasal 7A atau pasal 7C dan lain sebagainya. Jadi yang diminta adalah bagaimana teman-teman mencari kata kunci dari soal tersebut. Oke, next Pak. Ya, jadi kemudian ada namanya konsentrasi ya, konsentrasi. Jadi membaca dengan konsentrasi, teman-teman bisa memperhatikan yang terputar-putar itu. Nah, itu bisa mengalihkan konsentrasi kita dan bisa memfokuskan konsentrasi kita. Tergantung bagaimana teman-teman menyikapinya. Membaca dengan konsentrasi dapat membantu sahabat Skill Edu, misalnya 2021 SN. Amin. Dalam hal mengingat kata kunci yang diperlukan, inti bacaan, mengaitkan antara kejadian dan membantu Anda dengan cukup sekali saja membaca bacaan tersebut tanpa harus mengulanginya berkali-kali. Ya, memang sangat sulit sebenarnya, tapi ini jangan dijadikan sebagai kesulitan. Pribadi memang ada orang yang memiliki tipikal harus membaca dengan suaranya dikeluarkan. Dan ada orang yang membaca dengan dalam hati, ada yang orang bisa membaca dengan sekarang suasana harus sepi, tapi ada juga orang yang bisa membaca dengan keadaan apapun tidak jadi masalah. Jadi saya tidak tahu tipikal teman-teman di mana, tapi minimal adalah bagaimana teman-teman paham bahwa di dalam situasi pada saat kita tes CPNS-nya nanti, itu suasananya akan hening. Tidak ada suara-suara kecuali yang perlu, dan kita memang diharapkan untuk berkonsentrasi. Jadi teman-teman harus memiliki daya konsentrasi yang mumpuni untuk bisa mencerna soalnya, karena pada saat kita merasa
deg-degan, kita akan blank. Blank itu artinya kita akan merasa yang pernah kita pelajari itu sudah ada sebenarnya, tapi karena kita blank, maka kita akan kehilangan yang kita sudah baca. Tapi saya memberikan tips di sini, apabila teman-teman pada saat menghadapi ujian berada di depan layar, dan itu memang rasanya deg-degannya memang beda dengan pada saat kita berada di luar seperti ini. Kita berdiskusi dengan teman itu sangat beda dengan pada saat kita berhadapan dengan layar komputer. Kenapa? Karena pada saat itu tingkat kecemasan kita tinggi sehingga memacu daya jantung kita untuk mempengaruhi kinerja otak kita. Jadi teman-teman yang lain pada saat hal itu, bagi yang beragama Islam silahkan memperbanyak membaca tasbih zikir-zikir kita, dan yang beragama lain silahkan menyesuaikan dengan cara mengatur ritme nafas. Ya, tarik nafasnya dengan melalui hidung, kemudian hembuskan melalui mulut. Itu lakukan sampai 3-5 kali untuk merefresh kembali daya nalar teman-teman. Seperti itu. Jadi sembari pada saat kita menarik nafas, kita membaca misalnya bagi kami yang muslim itu misalnya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, kemudian menghembuskan nafas dengan melalui mulut. Itu akan sedikit membantu kita bagaimana kita akan kembali ke konsentrasinya kita. Karena apabila kita sudah melihat waktu semakin dekat, sementara kita juga tidak mumpuni dalam misalnya soalnya agak berat mungkin, tapi saya yakin dan percaya pada saat teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Pak teman kita yang tadi pemateri Pak Aslan, bahwa bagaimana kita punya pembendaharaan ilmu itu maka akan membantu kita pada saat kita nanti blank di depan komputer chat itu. Lanjut Pak Aslan. Ya, jadi saya kembali ke membantu lagi untuk soalnya. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pada tanggal 16 Oktober 1945 diterbitkan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945 untuk memberikan penguatan terhadap langkah-langkah demokratisasi pemerintahan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Isi dari maklumat tersebut antara lain: A. KNPI diserahi kekuasaan legislatif yang ikut serta menetapkan GBHN sebelum terbentuk DPR dan MPR. B. Menetapkan DPR-GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. C. Menetapkan MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. D. Pembentukan 8 provinsi. Dan E. Kembali kepada Undang-Undang 1945. Kalau kita melihat soal ini dipelajari waktu kita SMA dulu ya, atau SMP dulu. Saya masih ingat soal-soal seperti ini. Nah, saya dulu menyenangi pembelajaran IPS, saya menyenangi tentang sejarah-sejarah. Makanya pada saat teman-teman dulu memiliki bakat dari segi situ, dan misalnya dari tentang undang-undang atau ketatanegaraan, itu pasti kita akan merasa, oh kita kembali lagi ke masa-masanya kita pada saat kita dulu masih sekolah misalnya, ya seperti itu. Jadi di next dulu Pak, next selanjutnya karena waktu kita. Jadi jawabannya adalah A. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945 untuk memberikan penguatan terhadap langkah-langkah demokrasi pemerintah setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan antaranya adalah KNPI diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta membuat menerapkan GBHN sebelum terbentuk DPR dan MPR. Mungkin teman-teman juga akan baru akan mengalami pelompatan pemikiran ya. Ternyata kami tidak menyalahkan ya, waktu sekolah dulu mungkin di masanya saya dengan teman-teman schedule itu beda ya. Kalau di masanya saya dulu sekolah misalnya, kita memang diperkuat untuk ketatanegaraan. Masih ada namanya PPKN, ada juga PMP, itu yang memang menyentuh langsung. Tapi untuk di pembelajaran sekarang PPKN itu ada sedikit pergeseran dari itu, tapi saya yakin dan percaya pada saat kita rajin share di grup atau di grup-grup WA tentang share di juga akan muncul tentang pembelajaran yang terdahulu. Jadi ini hanya segelumit contoh-contoh soal yang saya berusaha untuk melompatkan kembali ingatan teman-teman waktu masih masa SMA atau masa SMP yang tentang mempelajari tentang di mata pelajaran PMP atau PPKN yang di masa dulu ya. Dan akan merefresh, pasti pada saat setelah nanti webinar ini teman-teman akan mulai lagi melihat kontes-kontes soal-soal seperti ini. Nah, ini kan yang sebelum konstitusi negara kita terjadi, maka inilah yang ada. Oke, next Pak Islam. Ya, jadi soal bacaan sering kali menuntun sahabat schedule, sahabat schedule insyaallah 2001 SN, amin. Dalam hati amin dan takbirkan amin. Ya, untuk menemukan beberapa hal yang ada kaitannya dengan kalimat utama, sehingga menemukan kalimat utama dalam suatu paragraf menjadi sangat penting dalam hal ini. Ya, kenapa seperti ini? Karena
ini muncul lagi soal bahasa Indonesia. Kalau soal bahasa Indonesia itu luar biasa. Dulu pengalaman saya waktu pernah ikut tes CPNS di Kementerian Perhubungan, jadi saya itu terangkat 2011, saya sudah ikut tes 2010 ya, 2009 saya ikut tes pertama karena saya selesai. Pada saat saya ikut di tes CPNS di Kementerian Perhubungan waktu itu, di waktu itu masih di apa yang sekolah kelautan yang di ini, itulah yang di Makassar ya. Saya ikut mendaftar formasi itu. Wah, saya ikut tesnya di LAN, ternyata soalnya itu luar biasa. Satu soal itu hampir 1 halaman. Bayangkan itu, untuk menjawab satu soal itu memiliki soal 1 halaman. Tapi semoga di soal tahun ini salah bisa mungkin diminimalisir dengan waktu yang cukup 110 soal itu dengan cukup waktu yang sudah ditentukan. Jadi soal bacaan seringkali menuntut sahabat schedule karena harus untuk menemukan beberapa hal yang ada kaitannya dengan kalimat utama, sehingga menemukan kalimat utama dalam suatu paragraf menjadi sangat penting dalam hal ini. Ya, jadi kalimat utama terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf, itu yang perlu teman-teman atau sahabat skill edu pahami ya. Kalimat utama terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Itu intinya, itu pada saat ada soal bacaan karena bahasa Indonesia muncul, kalimat utama terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf, itu yang menjadi kuncinya. Lanjut. Silakan di next, Pak. Nah, kemudian pisahkan antara kalimat utama dengan kalimat penjelas. Ya, kalimat utama dan kalimat penjelas. Dengan memisahkan kalimat utama dengan kalimat penjelas, maka sahabat skill edu, insyaallah 2021 ASN, amin, akan lebih mudah menemukan gagasan utama atau gagasan pokok, ide pokok dalam satu paragraf. Ya. Kenapa saya masukkan ini? Karena di awal tadi tidak ada bahasa Indonesia, ternyata dimunculkan kembali bahasa Indonesia. Ini yang bisa nanti ini bukan hanya di bahasa Indonesia tapi di soal-soal yang lain ya. Karena kenapa? Dengan memisahkan kalimat utama dengan kalimat penjelas, maka akan lebih mudah menemukan gagasan utama atau gagasan pokok, ide pokok dalam suatu paragraf yang akan menjadi kunci nanti dari pertanyaan yang muncul pada saat kita tes. Ya, jadi harus dipisahkan antara kalimat penjelas dan kalimat utama. Ya, contohnya misalnya kalimat utama ada kata undang-undang dasar, kemudian kalimat penjelasnya adalah pasal-pasalnya. Seperti itu. Next. Pak Aspar. Jadi, ya. Ya, tinggal 5 menit waktu sebelum masuk waktu sholat. Ya. Siap-siap. Ini sisa 1 slide lagi. Ya. Jadi pokok utamanya itu ada TWK harus menguasai makna Pancasila dan undang-undang serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di soal TWK itu teman-teman skill edu saya menekankan bahwa harus menguasai makna Pancasila dan undang-undang serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akan ada muncul contoh-contoh kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan makna Pancasila dan undang-undang. Harus banyak baca, pahami garis besar soal makna Pancasila, undang-undang dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu, Pak Hasan, kembalikan ke slide terakhirnya. Ya, terima kasih. Ya, untuk hari ini mungkin sebagai itu, untuk selanjutnya kita akan belajar tryout dari hari-hari yang akan datang. Saya kembalikan ke Pak Aslan. Terima kasih. Ya, sambil alih dulu. Ini siapa yang ini nih? Ribut sekali nih. Minta maaf. Ibu. Muhammad Asfar. Ya, Ya, oke. Ini sudah masuk waktu sholat asar, ya teman-teman. Mungkin kita tidak sempat untuk tanya jawab. Mungkin nanti tanya jawabnya di grup ya. Bagaimana Pak Asfar? Kita nanti tanya jawab di grup aja, nanti kita langsung jawab, ya. Ya, nanti kita tanya jawabnya di grup Pak Aslan. Iya, supaya teman-teman lebih punya banyak pertanyaan untuk ini diekspor, ya. Bisa juga dijapri kalau teman-teman mau. Bisa japri para tentor, japri saya, atau bisa lempar pertanyaan di grup. Ya, teman-teman, insya Allah besok kita akan ada tryout 30 nomor ya untuk materi nasionalisme dan
integritas Pak ya. Iya. Nah, jadi siap-siap saja nanti kita sharing untuk kita mau mengetes teman-teman sejauh mana pengetahuannya, ya. Oke, sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita lanjutnya di grup supaya lebih banyak waktu. Ya, mudah-mudahan kesempatan kali ini kita banyak mendapatkan manfaat. Dan teman-teman semua kita kembali doakan mudah-mudahan bisa dapat NIP tahun ini insya Allah jadi PNS juga kayak teman-teman mentor. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita tutup kegiatan kita pada kesempatan kali ini dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafatul majelis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sobat.